Terus kan di situ banyak banyak jadi pertanyaan juga dari agama yang seberang. Apakah kita sebagai orang Kristen, kita ini menikah sama Tuhan Yesus kita? Kok kita menikah sama Tuhan? Nah, itu kan jadi perdebatan, kenapa kita disebut sebagai mempelai. Itu kan. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Wahyu 19 ayat 7 ya. Tentang mempelai perempuan, perjamuan kawin anak domba. Ya dulu juga saya waktu anak sekolah minggu ketika baca kitab itu, apakah nanti Tuhan Yesus akan memilih satu perempuan terbaik di dunia, lalu dia akan menikahinya di surga? Gitu ya. Tidak ya. Kita buka dulu ayatnya. Wahyu 19 ayat 7. Kita berbicara tentang perkawinan anak domba. Oke, ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Arti perkawinan dalam budaya Yahudi adalah penyatuan. Beda ya pernikahan dengan perkawinan. Dalam budaya Yahudi, sebagaimana orang kawin menjadi satu, maka perkawinan itu menjadi simbol penyatuan. Maka di hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya artinya jemaatnya. Jadi perjamuan kawin anak domba dengan mempelai perempuannya adalah persatuan Kristus dengan jemaatnya, yaitu gerejanya di dalam kekekalan dan kekudusan, sebagaimana yang dimaksud oleh Rasul Petrus. Kita baca ayatnya. Rasul Petrus mengatakan apa? Ya, jadi tujuan kita adalah bersatu dengan Allah. Oke, 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya, mana nih? Kok jarang, kok susah ya ini ya? Kok susah kau ya? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh karena pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ya, jadi memang tujuan kita nanti di akhir zaman adalah kita bersatu dengan Allah. Bersatu itu bukan berarti kita menjadi Allah, tapi kita bersatu intim lagi dengan Allah. Karena dosa itu sudah tidak ada lagi. Karena dosa sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dosa ini tidak lagi menghalangi kita untuk bisa intim dengan Allah. Kita bersatu dengan Kristus. Kita bersatu. Ketika kita bersatu, yang adalah mempelai perempuan, ketika kita bersatu dengan Kristus, maka persatuan ini, ikatan ini disebut dengan perkawinan. Sebagaimana perkawinan mengikat laki-laki dan perempuan yang tadinya dua menjadi satu, maka perkawinan mempelai laki-laki yang adalah Kristus dengan mempelai perempuannya yang adalah gerejanya membuat Allah dan manusia menjadi satu di dalam kodrat yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka untuk bersatu dengan Dia, kita harus kudus. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia menguduskan kita. Kita mendata, kita memperoleh pengudusan, kita memperoleh pembenaran, kita juga memperoleh apa? Penebusan. Sanctification, justification, and redemption. Kita memperoleh itu semua dari Yesus Kristus. Jadi perjamuan perkawinan anak domba itu bukan berarti kita kawin seperti umat abad ke-7, pahami. Kalau umat abad ke-7 perkawinannya mereka maunya yang begitu. Tapi dalam kekristenan, perkawinan yang dimaksud di sini adalah bersatunya kodrat Allah, bersatunya manusia di dalam kodrat ilahi ketika dosa sudah tidak ada. Itulah kekekalan itu. Ketika manusia bisa bersatu dengan kodrat ilahi, maka kita hidup dalam kekekalan karena ilahi itu kekal. Begitu ya.
Oh iya Kak, berarti itu nyambung nggak sih Kak sama dengan nanti kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Oh, kerajaan 1000 tahun itu sekarang. Kerajaan 1000 tahun itu adalah masa gereja. Ya di dalam Wahyu 7 ya. Oh, bukan Wahyu 7 ya. Wahyu 1000 tahun ya. Wahyu 20 ya. Nih. Jadi kerajaan 1000 tahun ini adalah kerajaan yang bermakna simbolik. Ya 1000 tahun itu bukan berarti benar-benar 1000, karena tidak ada kerajaan yang hanya 1000 tahun. Ya, 1000 itu adalah dari gematria Ibrani. 1000 itu adalah 10 pangkat 3. 10 dalam budaya Ibrani adalah angka kepenuhan. Ya, penuh itu 10. 3 adalah angka ilahi karena Allah Tritunggal. Jadi 10 pangkat 3 adalah waktu yang penuh menurut ilahi. Nah, kerajaan yang penuh menurut ilahi ini adalah gereja, masa gereja. Ketika Tuhan Yesus naik sampai dia datang kembali untuk yang kedua kalinya. Itulah masa kerajaan 1000 tahun. Dikatakan dalam kerajaan 1000 tahun itu, iblis masih diikat, tidak dilepaskan. Artinya apa? Iblis itu masih ditahan agar tidak bisa menghalangi penginjilan ke seluruh dunia. Begitu. Tapi nanti ketika iblis itu dilepaskan, disitulah kita mengalami apa? Tribulasi, masa penganiayaan besar seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24. Jadi kita sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Baru nanti sebelum ketika kerajaan 1000 tahun itu akan berakhir, maka terjadi penganiayaan kepada orang Kristen. Ketika penganiayaan itu sudah terjadi begitu hebat, maka Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan menghakimi, membinasakan antikristus, membinasakan orang-orang yang tidak percaya Yesus, lalu membawa orang percaya yang telah mati martir untuk bisa hidup di dalam kekudusan surgawi di langit bumi baru. Begitu ya. Oke baik Kak, berarti kerajaan 1000 tahun itu masa sekarang yang kita lagi hidup ini, bukan nanti. Makanya kita bisa menginjili dengan bebas, setan tidak bisa berkuasa atas kita dengan bebas. Tapi nanti di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu, iblis itu akan menganiaya kita. Makanya berbahagialah orang yang mati sebelum masa itu. Makanya saya pengen jangan lama-lama ya, sebelum antikristus harus sudah mati. Kalau bisa ya, kalau Tuhan izinkan. Begitu, oke? Oke baik Kak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya kamu ya. Kepalaku mulai sakit teman-teman. Tetap layar kalian jalan ya. Tetap layar ya sampai 1 juta ya. Saya percaya kalian adalah orang-orang yang hebat ya. Layanilah Tuhan dengan tap-tap layar ya. Saya tidak meminta uang kalian. Saya hanya meminta tap-tap layar kalian saja. Oke. Ya. Banyak banget nih yang mau naik nih. Aduh, pusing aku mau naikin siapa. Udahlah yang paling atas aja lah ya. Tak cariin ya. Naiklah kamu yang paling atas. Aduh. Ya kalau lagi makan ayam penyet ya, jangan di naik room ya. Mendengarkan saja, tidak perlu naik ya. Karena itu sepertinya. Halo. Halo Wulan. Hai, selamat malam. Iya malam, silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ini manggil kakak apa-apa ya? Enaknya? Elia aja nama sayanya.
Oh iya, aku mau nanya dong. Aku kan di Dubai nih, keseringan tuh kerja di luar kan. Terus kalau orang-orang di luar itu kan banyak kan yang Kristen tapi ini kan Kristen KTP gitu, kayak orang-orang bule kan, yang nggak tahu arti dari Kristen itu sesungguhnya. Terus kadang mereka nanya, kenapa sih kamu tuh bisa percaya banget sama Tuhan Yesus gitu? Pengen tahu sih jawabnya, tapi gimana ya cara ngejawab mereka itu dengan yang simple tapi mereka itu paham gitu. Ngerti nggak maksud saya? Kenapa sih kamu harus percaya banget sama Yesusmu itu? Iya. Tanyakan kepada mereka. Kalau kamu mati, rohmu pergi kemana? Ilmu psikologi pun nggak bisa jawab itu. Pertanyaan yang sulit di ilmu psikologi adalah pertanyaan itu. Where will your soul will go? Kalau kamu sudah meninggal. Kalau saya ditanya, apa yang membuat kamu yakin dengan Yesus? Roh saya ini membutuhkan batu karang yang teguh, bukan pasir. Roh saya ini menginginkan hidup. Roh saya ini menginginkan hidup. Maka saya percaya kepada Dia yang hidup. Yesus Kristus telah mati dan telah hidup kembali dan tidak mati lagi. Maka ketika saya nanti mati, saya mempercayakan roh saya kepada Dia. Karena Dia sendiri telah hidup, maka Dia akan menghidupkan saya. Kalau kamu percaya kepada Nabi yang mati dimakan belatung, apa yang kamu peroleh? Kamu percaya kepada dewa-dewa Tiongkok, apa yang kamu peroleh? Apa yang bisa diberikan batu hitam? Apa yang bisa diberikan patung? Apa yang bisa diberikan pohon? Apa yang bisa diberikan patung-patung yang ada di Thailand sana? Mereka semua mati. Bahkan diri mereka sendiri mereka tidak tahu. Ya. Kemana mereka akan pergi? Sesungguhnya di dalam hati nurani semua orang yang di luar Kristus pun mereka masih ragu kemana roh mereka pergi. Ada orang yang dengan bangganya membangga-banggakan ajarannya yang sesat, dengan bangga mengatakan ajaran kami benar, kalian itu kafir, padahal dia sendiri tidak yakin dia akan selamat karena Tuhannya tidak mampu menyelamatkannya. Kalau Kristus mampu menyelamatkan dirinya sendiri dengan bangkit dari kematian, apa alasannya saya ragu bahwa Dia tidak bisa membangkitkan saya? Karena roh saya ingin hidup, bukan mau pesta-pesta. Roh saya tidak mau mati, roh saya mau hidup. Jadi apa alasan saya? Mengapa saya harus percaya kepada Kristus? Karena saya mau memperoleh hidup. Maka saya datang kepada Dia yang hidup. Apa yang saya peroleh dari yang mati? Apa yang bisa kamu peroleh dari batu? Apa yang bisa kamu peroleh dari gunung-gunung? Apa yang bisa kamu peroleh dari patung-patung? Apa yang bisa kamu peroleh dari pohon? Tidak ada. Jiwa kita membutuhkan batu karang yang teguh, tidak membutuhkan pasir seperti di padang gurun. Kamu tinggal di Dubai itu, kamu pasti pernah itu kan desert safari kan? Iya. Kamu lihat pasir itu betapa tidak teguh. Tapi coba kamu ke Bethlehem, kamu lihat batu-batu di sana. Begitu teguh sejak 2000 tahun lalu. Bagaimana batu bait suci tetap berdiri. Hakotil Hamarafi, batu yang teguh. Roh itu membutuhkan batu yang teguh, bukan pasir yang modalnya sana. Jadi untuk menjawab mereka bilang aja, kemana kamu akan pergi? Kemana rohmu akan pergi setelah mati? Kemana jiwamu akan pergi setelah mati? Kalau mereka bilang, we don't know. Kalau kamu tidak tahu, Kita nggak percaya bahwa ada kehidupan setelah dunia ini, tapi mereka bilang memang religion, I'm a Christian, like okay. memang orang tidak percaya. Ada orang yang tidak percaya kehidupan setelah kematian. Iya. Tapi ilmu psikologi percaya ada orang hidup dengan roh.
rohnya akan kemana? Kita jangan berbicara kehidupan setelah kematian, udah usah bicara itu. Kita berbicara rohmu akan kemana ketika kamu mati. Kamu bilang begitu aja. Saya selalu menjawab orang-orang ateis tuh begitu. Ya, kalau kamu bilang kamu nggak bertuhan lalu kamu bangga dengan ketidakbertuhananmu, apa yang sudah kamu peroleh dalam hidupmu? Sudah sejauh apa kamu melangkah dengan tidak bertuhan? Apakah kamu damai sejahtera? Atau kamu sedang melawan hati nuranimu? Bahkan orang-orang ateis sebegitu pun, orang-orang yang tidak bertuhan itu, ya, mereka sebenarnya di dalam kesombongan mereka sedang mendukakan hati nuraninya sendiri. Mereka ingin hidup dalam kebebasan, dengan demikian mereka mau hidup terus dalam dosa. Padahal sebenarnya hati nuraninya itu menentang apa yang dia lakukan. Tapi dia sendiri mengkhianati nuraninya sendiri. Jadi nggak ada orang ateis itu yang benar. Nggak ada orang yang di luar Kristus itu yang benar. Nggak ada. Tapi kenapa sih orang milih jadi ateis gitu? Apa kira-kira yang menyebabkan mereka itu nggak percaya? Kesombongan. Mereka berpikir mereka bisa survive di dunia ini. Mereka berpikir kita tidak butuh Tuhan. Tapi mereka sedang menuhankan dirinya sendiri yang lemah. Dia sedang menuhankan dirinya sendiri yang tidak berguna. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tapi dia menuhankan dirinya yang tidak bisa melakukan apapun itu. Coba bayangkan, apa yang dirasakan para rasul ketika melihat Yesus bangkit dan hidup kembali? Bukankah mereka begitu terkejut? Sampai mereka semua rela mati, menderita dan dianiaya, saking melihat betapa ajaibnya kebangkitan itu. Mereka nggak mungkin rela mati konyol demi dongeng. Nggak mungkin. Tapi karena mereka melihat kebangkitan itu begitu ajaib, mereka melihat Kristus itu betul-betul teladan, maka mereka rela mati demi dia. Sekarang kalau mereka bertanya, apa yang membuatmu percaya kepada Kristus? Kalau rasul-rasulku rela mati demi Kristus karena begitu hebatnya perbuatan Kristus, lalu apa alasan saya untuk mempercayai kamu yang kamu tidak melakukan apapun untuk saya? Orang-orang ateis tuh, kamu ngapain percaya Tuhan, bla 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 bla, apa yang kamu bisa lakukan untuk saya? Bisa nggak kamu melakukan apa yang Tuhan kulakukan? Kan mereka selalu begitu. Ya. Udah nggak usah percaya sama Tuhan, bla 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 bla. Apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu melakukan apa yang Tuhan kulakukan? Kalau nggak bisa, apa alasannya saya harus mempercayai kamu? Dan sudah seperti apa hidupmu? Sudah bagaimana hidupmu sehingga saya harus mengikuti kamu? Orang ateis itu orang-orang sombong. Ya, karena biasanya mereka orang-orang jenius, makanya mereka merasa ini kan, mereka bisa mendahului Tuhan gitu. Jadi mereka pengen tahu semuanya gitu. Oh, di atas langit itu apa ya? Kira-kira ini apa? Oh, karena otak manusia itu sebenarnya jenius kan, semakin diasah itu semakin ini. Jadi mungkin mereka merasa kayaknya Tuhan tuh nggak ada deh, karena manusia bisa menciptakan semuanya gitu kan. Tidak ada gunanya kepintaran, kecerdasan, jenius itu semua itu tidak berguna kalau tidak ada kerendahan hati. Ya, manusia. Tapi kan mereka nggak paham itu. Justru itu yang harus kamu susah ngomong sama itu mereka. Yang harus kamu beritahu kepada mereka. Itu bebanmu. Kenapa? Mereka sudah tahu, mereka tidak bisa tahu apa yang di atas sana. Kenapa mereka masih bergumul dengan itu? Mereka udah tahu, mereka udah tahu itu nggak bisa mereka jangkau. Lalu mengapa masih berkutat pada hal itu? Kamu udah tahu batu itu nggak bisa dimakan, tapi kamu pengen gimana cara makan batu? Makanya iman itu dibutuhkan, Ibrani 12. Ya, itu dibutuhkan. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan mengatakan kepada Yesaya, bumi itu bulat, Yesaya punya alat nggak untuk membuktikan bumi itu bulat? Enggak. Tapi bumi ini bulat nggak hari ini?
Iya, Berarti berbahagia nggak iman Yesaya? betul. Makanya iman itu adalah bukti dari yang tidak kita lihat dan dasar pengharapan kita. Yesaya belum melihat bumi itu bulat, tetapi imannya itu membuktikan bahwa bumi itu bulat, dan sekarang memang bumi itu bulat. Iman Abraham membuktikan bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi dunia. Lahirnya Kristus walaupun ia tidak melihat adalah bukti dari imannya itu. Jadi iman itu bukti dari yang tidak kita lihat dan dasar pengharapan kita. Gitu. Ya. Iya. Satu lagi dong, boleh nggak? Ya, silakan. Ya. Gimana cara ngejawabnya itu bahwa kita percaya 3 in 1. Kita percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tahu sih cara ngejelasinnya, tapi aku pengen tuh kalimat yang benar-benar bisa masuk di akal mereka. Lagi-lagi kan aku selalu berhadapan dengan orang-orang pintar ya, yang mereka itu mengutamakan logika. Sementara kita tahu kan iman itu tuh nggak sama logika kan. Semakin kita pikirkan, semakin itu tidak masuk akal. It's all about faith, kan gitu. Dan kekristenan itu semua hal yang tidak mungkin, kan itu kekristenan. Jadi gimana caranya ngejelasin atau memberikan jawaban kenapa kita harus percaya sama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ini mereka ini sebenarnya bagaimana ininya? Ya, kalau mereka bilang mereka orang cerdas, lalu menggugat ketritunggalan Allah, maka bilang kamu tidak cerdas. Kalau mereka berpolemik tentang Allah Tritunggal, berarti kamu bukan cerdas. Karena Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang keberapaan Allah, tapi berbicara tentang kebagaimanan Allah. Allah Sang Bapa bersama firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, dan bersama Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Sama seperti kamu, tubuhmu bersama firman-Mu, pikiranmu, dan bersama rohmu. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Itu udah jelas pengakuan iman Nikea Konstantinopel tahun 325. Menjelaskan keilahian Kristus dan bagaimana Kristus itu datang dari Bapa dan Roh Kudus itu datang dari Bapa. Jadi kalau mereka merasa pintar dengan mempolemikkan Tritunggal, kamu nggak pintar. Sudah ada bagaimana Tritunggal itu dituliskan. Cuma kamu karena sombong tidak mau belajar. Jadi kamu berpikir ketidaktahuanmu itu adalah kebenaran. Entah bagaimana ketidaktahuan adalah kebenaran. Jadi menjelaskan Tritunggal kepada mereka yang si paling logis itu, bilang saja bahwa Allah kami adalah Allah yang esa, Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Udah. Secara sederhana begitu. Makanya Allah menciptakan dunia. Ya, Yohanes 1 ayat 3. Dia menghidupinya oleh rohnya yang kudus dan lain sebagainya. Dan kalau mereka memilih untuk berpolemik lalu membuat filsafat mereka sendiri, ya berarti mereka bukan pintar. Karena bukan mereka yang menciptakan terminologi itu. Yang menciptakan terminologi itulah yang lebih tahu tentang hakikat apa yang dimaksudkan oleh terminologi itu. Maka pemahaman Tritunggal harus bisa dipahami dalam budaya kekristenan melalui para rasul dan Kristus sendiri. Gitu. Oke. Gitu ya. Jadi sederhana, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Oke. Thank you. Oke. God bless, Kak. Ya, thank you. God bless ya. Oke, ya. Semangat ya. Aduh, kalian ada 1000 orang, jadi saya tidak bisa menaikkan semua ya teman-teman ya.
haleluya. Terima kasih kakak, udah shalom. Ya, shalom. Aduh, puji Tuhan. Ya. Ini saya punya beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya kak ya? Silakan. Ya, yang pertama yang mau saya tanyakan tuh tentang predestinasi, tentang predestinasi ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 sampai ke-30. Ya, di situ berkata bahwa saya bacain ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah, Roma berapa itu kan? Kenapa? Roma berapa? Roma 8 ayat 29-30. Roma 8, oke. Ya. Kita mulai tanya. Tentang predestinasi kan kak, karena ada dokter yang menyatakan ada predestinasi seperti itu, dan didukung. Apakah ayat tersebut memang mengacu kepada predestinasi atau ada tafsiran lain seperti itu yang mau saya tanyakan. Karena juga selain dari Roma ini ada di dalam Efesus 1 ayat yang ke-5 dan ke-11. Saya bacakan ya. Ya, saya bacakan ayat yang ke-5, kekayaan orang-orang yang terpilih, berikutnya. Ayat yang ke-5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, terus yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, itu yang saya dapatin dasar dari predestinasi itu. Apakah memang predestinasi itu adakah dengan adanya ayat ini seperti itu, atau ayat ini dimaksudkan untuk hal lain gitu loh? Itu yang perlu saya tanyakan kak, yang pertama. Ya, Ibrani 8 ya. Karena orang yang dikenalnya terdahulu, ia itu juga ditetapkannya terdahulu akan menjadi serupa dengan teladan anaknya, supaya ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa banyak saudara. Jadi beberapa, bukan semua, ya. Dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, mereka itulah juga dipanggilnya. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu, mereka itulah juga dibenarkannya. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu, mereka itulah juga dipermuliakannya. Jadi ini berbicara kepada beberapa orang yang Tuhan pilih dan tetapkan sebagai bagian dari karyanya di semesta ini. Misalnya para nabi, para rasul, dan lain-lain. Musa itu orang berdosa tapi dibenarkan oleh ketetapan Allah untuk karyanya, menyatakan anak sulungnya. Ya, Nabi Yeremia juga begitu, Yesaya pun begitu, dibenarkan, ditetapkan oleh Allah sebagai cara dia bekerja untuk menyambut janji yang dia berikan itu. Jadi memang dia berikan, ada orang-orang yang ditetapkannya. Lalu bagaimana dengan predestinasi? Saya percaya dengan predestinasi, tetapi bukan predestinasi ganda. Ya, Allah memang bekerja memilih orang-orang yang dia pilih, tapi masalahnya semua orang dipanggilnya untuk datang kepada Kristus. Sebab ada tertulis bahwa Allah menghendaki semua orang untuk diselamatkan. Dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus Kristus memanggil semua orang agar percaya kepada Injil.
Artinya predestinasi apakah ada? Ada, tapi tidak kepada semua orang. Ya, yang lain itu tetap Tuhan berikan kasih karunia untuk mendengarkan Injil, tapi masalah mereka menerima atau tidak demi keselamatan jiwa mereka, itu mereka yang bertanggung jawab. Sama seperti Rasul Paulus. Kalau Tuhan tidak menetapkan Rasul Paulus untuk menjadi bagian dari karyanya, maka Tuhan tidak akan menemui dia di dalam terang Shekinah ilahi. Kalau Tuhan tidak menemui Rasul Paulus, mungkin nggak Rasul Paulus bertobat? Nggak mungkin. Tapi karena Tuhan menemui dia, Tuhan menetapkan dia, Tuhan memilih dia secara berdaulat, maka karena Paulus mau untuk menerima dia, menerima pemilihan Tuhan itu dengan merendahkan dirinya, maka dia dibenarkan, dia beroleh kasih karunia. Jadi memang ada orang-orang yang Tuhan sengaja pilih untuk melakukan karyanya di semesta ini. Tapi terlebih jauh mengenai keselamatan, Allah memanggil semua orang agar datang kepada anaknya untuk diselamatkan. Sebab Allah mengkehendaki semua orang untuk diselamatkan. Oke. Berarti predestinasi itu bisa dikatakan bahwa untuk yang dipanggil pertama yang menjadi rasul dan nabi-nya Tuhan gitu. Dan dia menetapkan beberapa orang yang dia pilih, yang dia mau tetapkan. Bahkan di zaman sekarang pun ada yang Tuhan tetapkan sendiri, karena dia yang mau memilih, itu haknya Tuhan. Tapi kan Tuhan tidak pernah menetapkan orang untuk binasa. Tuhan nggak pernah menetapkan orang untuk ke neraka. Oke, berarti gini Kak, predestinasi ini tetap mengacu kepada untuk kita yang sekarang nih, yang sekarang yang memang semua orang. Ya, untuk kita semua orang lah, tetap mengacu kepada free will ya, yang dikatakan di dalam Matius berapa itu saya lupa, yang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, itu ya maksudnya. Ya, semua orang dipanggil kepada Kristus, tapi hanya sedikit yang terpilih. Kenapa sedikit yang terpilih? Karena tidak semua orang mau memenuhi panggilan itu. Ya. Seluruh dunia dipanggil kepada Injil, tapi nggak semua orang akan terpilih. Orang-orang pilihan adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 29. Bapak Abraham adalah orang pilihan. Dan kalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Berarti kalau kamu adalah keturunan Kristus, maka kamu adalah milik orang pilihan. Kamu adalah orang pilihan karena Abraham adalah orang pilihan. Jadi kalau kita di dalam Kristus, kita adalah orang pilihan. Karena ayat Alkitab berkata, tak satu pun yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Maka setiap orang yang milik Kristus, dia akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan itu karena karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus yang memberikan karunia kepada kita untuk mengakui bahwa dia adalah Tuhan, untuk mengakui bahwa dia adalah Allah. Kita dari kedagingan kita nggak bisa mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Terlebih-lebih lagi, kita tidak bisa teguh kalau bukan Tuhan yang meneguhkan kita. Setuju. Jadi memang orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang mau dipilih, orang-orang yang mau meresponi panggilan itu. Misalnya begini nih, saya memanggil kamu, Novi, saya punya konser, saya mau konser tahun baru. Nih, saya memanggil kamu ke konser saya kasih deh tiket gratis. Tapi kalau kamu nggak terima kalau kamu tidak terima tiket ini, berarti kamu tidak terpilih untuk ikut konser kan? Yes. Tapi kalau kamu memilih tiket ini, kamu terpilih nggak untuk ikut konser? Terpilih dong. Allah pun begitu. Dia memanggil semua orang melalui Kristus, sebab Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia memilih seluruh manusia. Dia memanggil seluruh manusia melalui Kristus agar bisa dimasukkan dalam pilihannya. Tapi tidak semua orang mau memilih Kristus kan? Ya. Tidak semua orang mau percaya sama Kristus kan? Iya. Berarti bukan Allah yang tidak memilih mereka, tapi mereka yang tidak mau dipilih Allah. Oke. Karena tidak meresponi panggilan Allah. Oke. Itulah maksud. Berarti tetap kedaulatan Tuhan ada di dalam sini dan kedaulatan Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat. Providensi Allah itu memenuhi segala sesuatu. Ya.
Ya. Oke, paham saya sekarang Kak, paham. Terima kasih ya. Ada 2 lagi Kak, boleh ya? Saya cepat silakan. aja. Ini memang harus saya tanyakan ke Kakak. Yang kedua itu tentang baptisan. Ini karena kita tahu banyak aliran gereja kan, yang termasuk saya sendiri juga bisa dikatakan kalau kata istilah orang-orang tuh baptis 2 kali gitu. Karena di gereja awal saya udah dibaptis nih sejak kecil. Tapi setelah pas saya kuliah tahun 2009 itu saya dibaptis lagi gitu. Dibaptis selam. Nah, jadi dan sekarang itu saya inikan lagi bahwa baptisan yang benar itu adalah baptisan yang 3 kali celup gitu. Bagaimana dong dengan kita yang dengan saya yang ini percik dan dicelupnya sekali doang gitu. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 8 itu dan Kisah Para Rasul 10, para rasul ini membaptis mereka di dalam nama Yesus saja. Itu gimana sih Kak maksudnya? Enggak, yang membaptis di dalam nama Yesus saja itu Roh Kudus tidak turun. Jadi baptisan itu harus di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa. Masalah berapa kali dicelupkan itu tidak memengaruhi, tapi harus dengan air dan harus dilakukan dengan 3 cara. Di dalam kitab Didahe, kitab yang ada di abad pertama, itu bisa dilakukan dengan cara selam, tuang, dan percik. Tapi harus di dalam satu nama, dalam nama Sang Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Berarti baptisan yang telah saya lakukan ini sudah bisa dikatakan Sudah benar, baptisan sudah yang benar. Jangan dibaptis lagi, buat apa? Oke, itu saya paham. Kedua dan yang terakhir nih, belum. Yang kedua ini tadi, kenapa di Kisah Para Rasul itu Filipus itu Kak cuma membaptis di dalam nama Yesus saja, dan juga Petrus juga membaptis di dalam nama Yesus saja? Ya, dibaptis di dalam nama Yesus itu bukan berarti mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus terus dicelup, bukan. Gimana tuh konsepnya Kak? Maksudnya? Itu kan pemberitaan Rasul Lukas mengenai baptisan yang dilakukan di dalam nama Kristus untuk diperkenalkan untuk para pembaca. Ya. Tapi tetap secara realnya itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya Kak ya? Iya. Bentar ya. Ya, Kisah Rasul 2. Oke. Ya, Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 dan 11 yang saya lihat. Ketika Yerusalem bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ya. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di atas mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Jadi Roh Kudus itu tidak akan turun kalau hanya dibaptis dalam nama Yesus. Makanya kalau orang dibaptis hanya dalam nama Yesus, perlu dibaptiskan lagi. Karena itu bukan baptisan, harus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Berarti di situ ada penumpangan tangan ya Kak ya. Yang maksud penumpangan tangan ini tetap mereka dibaptis lagi gitu. Iya, mereka dibaptis lagi oleh rasul yang datang, Petrus dan Yohanes. Terus bagaimana nih Kak? Apakah ada korelasinya nih dengan Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke 47? Kan di situ Petrus dan Cornelius. Nah, di mana pada saat itu Petrus
berbicara, dan pada saat itu Petrus sedang berkata-kata, turunlah Roh Kudus kepada mereka, tapi mereka pada saat itu belum dibaptis gitu. Nah itu bagaimana tuh Kak? Turun Roh Kudus kepada mereka kan untuk mengurapi, bukan sebagai meterai. Oh, oke. Oh iya, oke, paham. Ya. Paham Kak? Paham. Ada lagi? Ada satu lagi. Ini saya mau dengan bahasa Kakak nih menyederhanakan tentang kan gini, saya ada belajar juga nih tentang Tritunggal. Jadi Tritunggal yang saya pelajari ini adalah, ntar dulu saya buka ya Kak, mohon maaf lama nih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah Allah, satu-satunya Allah yang esa kan. Terus habis itu Firman, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu berasal daripada Bapa. Nah, bisa nggak Yesus itu kita sebut Allah? Ya, Yesus adalah Allah memang. Yohanes 1 ayat 1, dia adalah Allah. Firman itu menjadi Allah gitu ya, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Karena Bapa adalah Allah, maka Firman-Nya Bapa dan Roh-Nya Bapa pastilah Allah. Oke. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya Kak, apakah boleh nih kalau Yesus itu adalah Allah, bisakah kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa gitu? Oh tidak, Yesus itu tidak pernah disebut sebagai Bapa. Kenapa Kak? Gimana penjelasannya? Karena Tuhan Yesus bukan Sang Bapa. Tapi kan kalau misalkan logikanya Yesus itu adalah Allah, otomatis dia juga kan merupakan Sang Bapa itu juga gitu. Bukan. Sang Bapa itu maksudnya, Sang Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Nah, Sang Bapa ini di dalam dia, bersama dia, bersama dia punya firman. Yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Dan bersama dia ada roh. Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Karena Allah Sang Bapa menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya, maka firman ini disebut anak. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Ya. Jadi apakah Yesus adalah Bapa? Tidak, karena istilah Bapa dan anak itu bukan gelar, itu pribadi. Bapa dan anak. Jadi kamu harus bedakan, sama seperti tubuh dan rohmu. Tubuhmu manusia, rohmu manusia. Firmanmu manusia, tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada 1 manusia. Tapi apakah bisa saya mengatakan tubuhmu adalah firmanmu? Tidak. Jadi apakah Bapa adalah anak? Iya. Bagaimana Bapa adalah anak? Karena anak tinggal di dalam Bapa. Iya, firmanmu tinggal di dalam tubuhmu. Apakah firmanmu adalah tubuhmu? Bukan sih. Nah, anak tinggal di dalam Bapa. Apakah anak adalah Bapa? Tidak. Ya. Berarti Yesus bukan Bapa kan? Yes. Yesus Oh, adalah. jadi perbedaan ini ada perbedaan kata juga berarti. Allah dan Bapa itu gimana tuh maksudnya? Allah Sang Bapa itu Allah Sang Bapa. Allah Sang Bapa berbeda dengan Anak dan Roh Kudus. Ya. Bukan berarti Bapa ini lebih tinggi, lebih rendah, bukan. Tapi dia disebut Sang Bapa karena daripada dialah segala sesuatu bersumber. Nah, Sang Bapa ini dia bersama firman-Nya, inteligensianya, kecerdasannya. Makanya berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dalam 1 Korintus 8:6, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Sang Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Ya, Sang Bapa inilah sesembahan yang esa itu. Di dalam dia memiliki firman. Yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15. Oke. Dan sekaligus adalah gambaran Allah. Nah,
Selain memiliki firman, dia juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Nah, sang Bapa, kalau sang Bapa ini adalah Allah, maka firmannya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Maka Yesus adalah Allah, tapi Yesus bukan Bapa. Iya. Berarti Allah ini adalah gelar gitu ya Kak ya? Allah itu adalah hakikat. Gimana sih? Hakikat itu ada arti dari hakikat itu adalah inti. Jadi hakikat Allah itu sama seperti saya manusia. Manusia itu bukan gelar saya, itu hakikat saya. Oke. Dia itu hakikatnya ya Allah, hakikat saya manusia. Begitu. Gelar dia Tuhan, gelar saya apologet. Hakikat dia Allah, hakikat saya manusia. Saya manusia, saya apologet, saya Elia. Ya kan? Lalu dia adalah Allah, gelarnya Tuhan, namanya Yesus. Belum nangkep saya Kak, serius Kak. Ya kamu harus bisa bedakan gelar dengan hakikat. Hakikat kamu apa? Manusia. Manusia, ya. Gelar kamu apa? Kamu sebagai apa sekarang? Sekretaris. Sekretaris. Yes. Nama kamu siapa? Novi. Nah, Allah itu hakikatnya, Tuhan itu gelarnya, namanya Yesus. Allah itu hakikatnya, Tuhan itu gelarnya, itu gelarnya, namanya Yesus. namanya Yesus. Oke. Tuhan itu gelar, kurios dalam bahasa Yunani. Ya. Allah itu theos dalam bahasa Yunani. Oke, ntar dulu saya catat Kak. Jadi iman kita itu bukan seperti iman sebelah. Ntar dulu Kak, catat. Allah itu dalam bahasa Yunaninya, Allah itu dalam bahasa Yunaninya theos. Theos. Tuhan itu dalam bahasa Yunaninya kurios. Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya itu kurios. Kurios. Tuh, itu yang jadi pertanyaan saya ini kan, kenapa Bapak itu loh Kak, Bapak. Ya Yesus bukan Bapa. Kamu susah menalar ya. Ya. Ya karena kamu memandang Bapa itu gelar, itu salah. Bapa itu bukan gelar, Bapa itu pribadi. Sama seperti tubuhmu itu bukan gelar. Tubuhmu itu ya realita. Bapa itu juga realita Bapa. Bukan gelar. Oke. Kamu, jadi kalau gini. Kamu harus keluar dari pemahaman Bapa itu gelar. Itu bukan gelar. Itu pribadi. Oke, pribadi. Bentar ya, saya buka ini saya. Jadi harus keluar dari pemahaman itu gelar. Itu bukan gelar. Sehingga Yesus bisa digelari Bapa, bisa digelari Roh. Tidak. Yesus nggak pernah menyebut dirinya Bapa kok. Rasul pun nggak pernah manggil dia Bapa. Kenapa kamu manggil dia Bapa? Tapi yang sering terjadi itu bingung juga kalau ada pertanyaan gitu loh Kak ke kita gitu tentang Tritunggal. Yesus itu adalah Allah, iya. Tapi Yesus itu juga Bapak dong. Nah, saya bingung tuh jelasinnya kayak gimana. Itu kenapa saya tanya. Allah, bedakan Allah itu dalam pengertian hakikat dan dalam pengertian pribadi. Bentar ya. Saya yang tunjukin ini. Ini kok nggak bisa sih. Apa ini? Screenshot. Seharusnya ini tidak menjadi sulit ya. Bentar ya, saya buka ini saya. Nih.
sini ya, kamu harus lihat. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Oke. Jadi sesembahan yang esa itu adalah Sang Bapa. Di dalam Sang Bapa ini dia memiliki firman. Logos dalam bahasa Yunaninya, yang adalah daya cipta, ilmunya, kecerdasannya. Ya. Dan Sang Bapa ini disebut sebagai anak. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Selain memiliki firman, Bapa juga memiliki roh, yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Hidupnya ayat 33 dan 4. Ya. Ketika firman ini menjadi manusia berinkarnasi, itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus apakah Bapa? Bukan. Tidak. Karena Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pastilah Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Jadi Allah itu adalah hakikatnya. Karena hakikat Bapa adalah Allah, maka hakikat firmannya Bapa pasti Allah, hakikat rohnya Bapa pasti Allah. Ingat, Bapa ini di sini tidak gelar ya. Ya. Jadi jangan analogi tubuh memiliki firman dan roh. Oh kan firman tubuhnya kan dinamai Novi, lalu firmannya juga kan bisa disebut Novi. Enggak, karena Bapak ini bukan nama. Bapak ini bukan nama. Pribadi kan tadi. Pribadi, realita. Iya. Ya ada orang yang bilang sama saya, oh kan tubuh firman roh. Kalau tubuhnya disebut Elia, firmannya disebut Elia, berarti firmannya bisa dibilang namanya Elia dong. Enggak, karena Bapak ini bukan nama. Karena Allah kita itu nggak punya nama. Iya. Kalau dia punya nama, berarti dia makhluk. Berarti ya, jadi Allah yang esa adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Sang Bapa ini menjadikan oleh firman, Yohanes 1 ayat 3, Sang Bapa menghidupi oleh rohnya. Firmannya diutus menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, itulah Yesus Kristus. Ya, jadi si Yesus Kristus yang adalah Sang Anak bukan Sang Bapa, tapi karena Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pastilah Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Ngerti? Paham. Iya, jadi ini Tritunggal. Bukan berbicara tentang berapa Allah, kita berbicara tentang bagaimana Allah kita yang satu ini. Boleh diituin nggak Kak? Saya screenshot, saya SS. Oh ya, silakan. Yang di bawah bilang bingung-bingung, udah ya. Kalau masih minum pipis unta, nggak usah mikir kejauhan dulu ya. Oke, paham. Berarti Allah itu adalah hakikat, Bapa itu adalah pribadi atau realita gitu ya. Iya, gitu. Jelas ya. Jadi kita kalau umat Saracen yang menyembah batu ini memfitnah kita menyembah 3 Tuhan, nggak pernah kita menyembah 3 Tuhan. Kamu kan kadang berhadapan dengan para penyembah batu toh. Mereka mengatakan bahwa kamu sembah 3 Tuhan, 3 dari 3. Nggak mengerti pemahaman begini. Oh kalau masih minum pipis unta ya janganlah ngomong logika. Gitu. Bahkan orang Kristen juga Kak, kita Kak, orang-orang Kristen yang kita juga kadang kebingungan nih membedakan Tritunggal itu seperti apa gitu. Makanya nih saya tanya ke Kakak, oh ternyata begini. Oke, saya baru paham. Iya. Sederhananya gitu ya. Terima kasih banyak Kak. Ini di TikTok saya, di akun ini, video saya paling atas itu ada penjelasannya tentang Tritunggal. Itu yang tadi itu dari video itu. Nanti kamu lihat di situ. Di video di YouTube ya? Bukan di TikTok ini. Di TikTok ini. Oh ya, saya udah ikutin belum sih? Udah kayaknya. Jadi kamu bisa baca, bisa pelajari, bisa lihat lebih jauh ya. Oke, siap-siap. Oke, makasih banyak Kak. Oke. Udah dinaikin dan terima kasih puji Tuhan. Tuhan berkati Kakak. Ya, berkati ya. Selamat malam ya. Gitu ya. Jadi teman-teman, fitnah itu memang keji ya.
Kita dituduh bahwa Tuhan mereka menuduh kita menyembah 3 Tuhan. Tuhannya aja nggak ngerti kita menyembah apaan. Memang ya, sumber masalah. Silakan Ari. Halo Ari. Ngoro lagi, ketemu Jibril kah? Jadi ngoro. Mungkin dia lagi ketemu Jibril. Awas dicekik ya, hati-hati ya. Kasihan kalau sampai dicekik. Bahaya. Salam Galia. Ya salam, silakan. Ya, saya mau bertanya tentang providensi Allah ya. Tentang apa? Providensi? Ya, Kedaulatan? pemeliharaan Allah. Ya. Nah, itu kan berbicara tentang apa ya, penentuan Allah ya akan kehidupan manusia maupun hal umum, terus hal khusus juga. Nah, fungsinya kalau penginjilan itu buat apa ya? Kita itu menginjili untuk menyatakan bahwa mereka sudah diselamatkan dan dipilih. Kalau mereka tidak mau percaya, berarti mereka bukan orang pilihan. Tapi kan pemilihan Allah di sana bukan pemilihan aktif, tapi pemilihan pasif. Sama seperti kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, Tuhan tidak memukul mereka untuk jatuh, tapi Tuhan mengizinkan mereka untuk jatuh ke dalam keinginan mereka. Jadi predestinasi jangan dipahami sebagai penetapan Allah secara aktif. Itu penetapannya secara pasif. Dia tidak memaksa secara otoriter, bukan. Tapi memang dia memilih beberapa orang yang dia maksudkan demi kasih karunia-Nya. Gitu. Sama seperti Musa. Tuhan kan karena temuin Musa. Dan karena Musa mau. Kalau Musa nggak mau, dia nggak terpilih. Kalau Abraham menolak, kalau Paulus menolak waktu itu, Tuhan datang menyatakan diri. Tapi Tuhan nggak memaksa. Tuhan mau orang-orang yang rendah hati, mau menerima panggilan Tuhan. Makanya semua pelayan-pelayan Tuhan tuh harus menerima panggilan Tuhan untuk melayani, bersaksi. Gitu. Oh iya, sudah. Ada lagi? Sepertinya sudah. Udah ya. Oke. Terus kalau teologi ya? Ya, di Semarang enggak? Di STT Kanan. Udah lu? Semarang. Masih semester 4 ya. Oh, masih semester 4. Ya. Oke, semangat ya. Masih banyak yang harus dipelajari. Ya. Oke. Oke teman-teman, sepertinya saya harus akhiri sampai di sini. Terima kasih buat 1.600 orang. Tap-tap layarnya juga berapa itu? 500 ya, 500.000. Besok kita ketemu lagi lah ya. Aduh, tapi aku besok malam enggak bisa, soalnya aku harus apa pelayanan aku besok malam ya. Lupa lagi aku. Nantilah aku lihat lagi ya. Aku udah ngantuk. Dan juga mata saya sudah mulai memerah merona seperti apa? Jadi kita ketemu lagi besok. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihani kita, dan Tuhan semoga berkenan hingga pada kesudahannya. Bye. Yang belum naik mohon maaf, kalian bisa naik lagi besok. Oke?